Gas record. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas DAD Dasar Analitik Data 15. Dan di sini yang beranggotakan saya sendiri, Wirzanel Zulfani, Alia Putri Mahendra, dan Adlin Filzah Izati. Kami akan mempresentasikan laporan analisis data kami dengan judul AI Trust Insight, yang mana ini berisi tentang analisis tentang kepercayaan dan skeptisme pengguna terhadap kecerdasan buatan atau AI. Presentasi ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pendahuluan, metodologi, analisis hasil, dan kesimpulan. Baik, langsung saja kita mulai pada pendahuluannya. Kita semua sudah tidak asing dengan AI seperti ChatGPT, Gemini, atau Claude. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua orang bisa menilai jawaban AI dengan akurat? Ada yang langsung percaya, ada yang skeptis. Nah, perbedaan sikap ini ternyata berdampak besar terhadap seberapa akurat seseorang dalam mengevaluasi jawaban AI. Dataset yang kami gunakan adalah AI Trust Insight dari Kaggle yang berisi survei terhadap 1.000 responden, yang mana responden tersebut berinteraksi dengan berbagai model AI dan mencatat 23 atribut tentang profil mereka, cara mereka bertanya, dan bagaimana mereka menilai jawaban AI. Variabel yang ingin kami prediksi adalah answer accuracy percentage, yaitu seberapa akurat pengguna dalam menilai jawaban AI. Nah, ini adalah task regresi. Selanjutnya, bab 2 itu ada metodologi. Baik, secara singkat kami mengikuti 4 tahapan, yaitu data understanding, data preparation, feature selection, dan modeling. Tools yang kami gunakan adalah Python di Google Colab dengan library seperti Scikit-learn, Seaborn, dan Scipy. Yang menarik, kami membandingkan 3 metode feature selection, yaitu filter, wrapper, dan embedded. Lalu, kami melatih 5 model regresi pada masing-masing feature selection tersebut. Jadi totalnya ada 15 kombinasi yang kami bandingkan. Langsung next saja ke bab 3. Baik, selanjutnya kami akan masuk ke analisis hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Untuk pertama, ada data understanding. Pertama, untuk gambaran umum dari dataset. Dataset ini memiliki 1.000 baris karena ada 1.000 responden dengan 23 kolom dengan campuran tipe data, ada yang numerik, boolean, dan juga kategorikal. Tidak ada satupun data yang duplikat pada dataset kami dan variabel target kita punya rata-rata 69,98% dengan standar deviasi 18,18%, yang artinya variansinya cukup besar dan ini merupakan hal yang baik. Kemudian kami juga melakukan analisis missing values seperti pada gambar. Kemudian kami juga melakukan analisis distribusi univariat, di mana kami membuat dua jenis grafik di sini, yaitu count plot untuk kolom kategorikal dan juga histogram untuk kolom numerik. Berikut merupakan hasil dari visualisasi hasil analisis data kami. Kami juga melakukan analisis bivariat, korelasi, dan ANOVA, di mana kami lakukan ini untuk mengidentifikasi kekuatan antara hubungan antara setiap fitur dengan variabel target. Untuk scatter plot ini, sumbu X adalah nilai fitur dan sumbu Y adalah nilai target. Karena titik-titiknya membentuk pola diagonal naik, berarti ada korelasi positif. Dan kalau misalnya acak berpola, maka tidak ada korelasi. Untuk scatter plot paling dramatis di analisis kami, titik-titiknya dengan jelas membentuk sebuah garis diagonal naik dari kiri atas ke bawah dan menunjukkan bahwa di situ ada korelasi yang kuat. Dan juga di bawahnya ada yang berbanding terbalik, di mana titiknya menyebar seperti awan tanpa arah, di mana di sini artinya tidak ada hubungannya dengan jawaban AI, sama sekali tidak ada hubungannya dengan akurasi pengguna. Jadi jawaban panjang belum tentu lebih mudah untuk dievaluasi. Kemudian ada dapat dilihat pada grafik ini ada pola diagonal naik yang cukup jelas meski lebih tersebar confidence-nya dibanding grafik kami yang ada di atasnya.
Kemudian kami juga menggunakan box plot sebagai visualisasinya, di mana kotak tengah adalah rentang 25% sampai 75% data atau median, dan juga garis panjang di atas dan bawahnya adalah whisker atau batas normal. Dan juga di keluar itu ada outlier. Berikut merupakan beberapa grafik box plot yang kami lakukan pada analisis kami. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah bagian data preparation. Di bagian ini kami melakukan deteksi outlier menggunakan metode IQR dengan ditangani oleh Winsorization. Kalau kita lihat dari grafik box plot sebelumnya dan sesudahnya, perubahan distribusi hampir tidak terlihat signifikan. Ini karena jumlah outlier sangat sedikit, hanya 3 data di antara beberapa variabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa dataset kami sudah cukup bersih dan penanganan outlier tidak mengubah pola data secara besar. Next. Selanjutnya kita lihat grafik heatmap dari pivot table. Di sini kita membandingkan rata-rata akurasi berdasarkan education level dan user skepticism. Dari grafik terlihat bahwa pola sangat konsisten. Kategori skeptisme jauh lebih berpengaruh dibandingkan tingkat pendidikan. Contohnya pengguna dengan blind trust mempunyai akurasi tinggi di semua level pendidikan, sedangkan highly skeptical justru rendah. Artinya, sikap terhadap AI lebih menentukan dibanding latar belakang pendidikan. Next, ada feature encoding dan hasil akhir, di mana tahap terakhir ini dari data preparation kami melakukan encoding. One hot encoding digunakan untuk variabel kategorikal dan ordinal encoding untuk target yang sudah dibinning. Lalu kami dapatkan hasilnya bahwa jumlah fitur meningkat dari 23 menjadi 74 fitur. Kalau dilihat dari grafik distribusi hasil binning, terlihat bahwa data tidak seimbang yang menunjukkan bahwa kategori high lebih banyak sedangkan low lebih sedikit. Ini penting karena bisa mempengaruhi performa model nanti terutama di prediksi kelas rendah. Next, selanjutnya adalah feature selection. Di bagian ini kami mulai dengan metode filter. Kalau lihat dari headmap kolerasi, terlihat 2 fitur yang paling dominan, yaitu AI Confidence Percentage dan Accuracy Bin. Metode filter memilih sekitar 19 fitur yang punya korelasi cukup terhadap target. Menariknya, tidak ditemukan multi kolinearitas tinggi, jadi tidak ada fitur yang perlu dibuang karena redundansi. Lalu untuk metode wrapper kami menggunakan RFA dan menghasilkan sekitar 20 fitur. Sedangkan metode MDAT hanya memilih sedikit fitur karena didominasi oleh satu fitur yaitu accuracy bin. Namun ini menjadi masalah karena fitur tersebut berasal dari target sehingga berpotensi menyebabkan data leakage. Jadi secara keseluruhan metode filter dan wrapper lebih representatif dibandingkan MDAT. Selanjutnya adalah modeling dan evaluasi. Di bagian ini kami punya grafik perbandingan performa 15 kombinasi model. Kalau dilihat dari grafik batang R kuadrat dan MAE, terlihat jelas bahwa random forest dengan metode filter selalu paling unggul. R kuadratnya lebih tinggi dari MAE-nya yang paling rendah sehingga model ini paling akurat dan errornya kecil. Secara umum, random forest paling stabil dan performanya terbaik, lalu linear regression cukup konsisten, SVR dan KKN sangat berpengaruh pada fitur, dan decision tree mengalami overfitting. Kalau dilihat dari angkanya, random forest bisa menjelaskan sekitar 86% variasi data. Selanjutnya, ada 3.5 hyperparameter tuning KKN. Di bagian ini kita fokus pada tuning KKN. Dari tabel hasil terlihat bahwa performa meningkat setelah tuning, di mana R kuadrat naik dan error menurun. Parameter terbaik menunjukkan bahwa N neighbor-nya 7, lalu metrik Manhattan dan weight distance yang interpretasinya model jadi lebih sensitif terhadap tetangga terdekat dan lebih cocok untuk data campuran. Namun walaupun sudah improve, performa KKN masih belum bisa mengalahkan random forest. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dan saran dari bab 4.
Untuk merangkum keseluruhan analisis kami, pertama, faktor yang paling berpengaruh terhadap akurasi penilaian pengguna adalah AI confidence percentage dengan korelasi 0,857. User skepticism kategori dengan ANOVA F sama dengan 106 dan Curie kategori itu ANOVA-nya F sama dengan 179. Nah, yang mengejutkan adalah tingkat pendidikan, nama model AI, usia, dan literasi digital ternyata tidak berpengaruh signifikan sama sekali. Kedua, metode feature selection terbaik adalah metode filter. Dari 19 fitur terpilih, tidak ada multikolinearitas dan performa filter konsisten di semua model. Yang ketiga, model terbaik adalah random forest dengan dataset filter R kuadrat sama dengan 0,8666 dan MAE atau mean absolute error-nya itu sekitar 4,92. Artinya, model kami bisa memprediksi akurasi pengguna dengan rata-rata meleset hanya sekitar 5 poin persentase. Nah, untuk saran ke depannya, perlu diwaspadai potensi data leakage dari fitur akurasi binary encoded yang merupakan transformasi langsung dari target. Model ensemble seperti XGBoost bisa dicoba untuk performa yang lebih baik dan Keyfold cross validation sebaiknya digunakan untuk evaluasi yang lebih robust. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 dari kelas DAD 15. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini juga kami melampirkan appendix dengan link data Kaggle serta link Google Colab-nya. Dan tentunya kami nanti akan menambahkan link presentasi YouTube di dalam format laporan kami. Dan mohon maaf atas kekurangan kami, baik di presentasi ini maupun di laporan kami. Sekian, terima kasih. Selamat malam.